tugas koperasi, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana, Pak, perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Satu berita mengejutkan baru saja mengguncang seluruh negeri. Kabar menyebar luas bahwa ribuan orang berkumpul dan menyaksikan langsung proses penjemputan paksa yang dilakukan terhadap Jokowi untuk dibawa terhadap sidang di Jakarta. Lebih mencengangkan lagi, beredar laporan bahwa beberapa tersangka utama dalam kasus ini justru berhasil melarikan diri saat proses berlangsung. Apa kabar ini benar-benar terjadi? Apakah
Atau bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya? Siapa saja yang disebut melarikan diri dan kemana arah pelarian mereka? Dan apa dampak besar dari peristiwa ini bagi kelanjutan proses hukum sengketa ijazah yang selama ini menjadi sorotan seluruh rakyat? Semua jawaban lengkap serta bukti-bukti yang valid akan kita bedah tuntas di video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap berita terpanas dan analisis paling tajam dari Total Politik. Berikan like jika kamu ingin selalu mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang, serta bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga agar mereka juga mengetahui fakta yang sesungguhnya. Sobat Politik, peristiwa yang sedang kita bahas ini memang menjadi topik yang paling dan banyak diperbincangkan di setiap penjuru. Mari kita uraikan satu persatu fakta yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber terpercaya di logika kejadian maupun pihak berwenang. Pertama, terkait kabar penjemputan paksa ke sidang, perlu dipahami bahwa dalam beberapa pekan terakhir, proses hukum terkait dugaan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi memang terus berjalan cepat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan sempat memutuskan bahwa tindakan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap beberapa pihak terkait kasus ini dinilai cacat prosedur dan tidak sah secara hukum. Namun dalam perkembangan terbaru ini, suasana di sekitar gedung Pengadilan Jakarta Selatan memang sangat padat. Ribuan warga, pendukung maupun pengamat politik berkumpul sejak pagi hari. Sebagian ingin menyaksikan jalannya sidang, sebagian lagi ingin memberikan dukungan atau sekedar menyampaikan aspirasi mereka. Kabar soal dibawa paksa merujuk pada proses pengawalan ketat yang dilakukan aparat keamanan terhadap pihak yang dipanggil untuk hadir di persidangan. Beberapa saksi maupun pihak terkait memang diantar langsung dengan pengawalan ekstra ketat demi menjaga keamanan dan ketertiban, mengingat tingginya emosi masyarakat yang terlibat dalam isu ini. Namun, Sobat Politik, istilah dibawa paksa yang beredar di media sosial kadang disalahartikan seolah-olah terjadi penahanan sewenang-wenang. Padahal itu adalah bagian dari prosedur pengamanan yang disampaikan pihak berwenang. Kemudian, kabar yang paling mengejutkan, tersangka melarikan diri berdasarkan informasi yang terverifikasi. Istilah ini sebenarnya merujuk pada beberapa pihak yang seharusnya hadir memberikan keterangan, namun tidak muncul di lokasi sidang tanpa memberitahu resmi. Ya, ada juga laporan mengenai kesulitan pelacakan terhadap beberapa pihak yang disebut-sebut memiliki peran penting dalam kasus ini, sehingga memunculkan spekulasi publik bahwa mereka sengaja menghindar. Pihak kepolisian dan kejaksaan sendiri mengakui masih melakukan upaya pencarian dan pemanggilan ulang terhadap pihak-pihak tertentu, serta memastikan bahwa proses hukum tidak akan berhenti meskipun ada kendala ini. Ya, perlu kita ketahui juga, teman-teman semua, kasus ini memiliki banyak lapisan yang saling berkaitan, mulai dari perdebatan bukti asli dokumen, keterangan saksi ahli, hingga keputusan hakim yang kadang berlawanan dengan ekspektasi sebagian pihak. Keberadaan ribuan orang di lokasi sidang sendiri menunjukkan betapa besarnya harapan rakyat agar kebenaran segera terungkap dan proses hukum berjalan adil tanpa intervensi pihak manapun. Namun di tengah derasnya informasi yang berdatangan, kita harus tetap waspada. Banyak berita yang belum teruji kebenarannya beredar cepat di media sosial sehingga mudah menimbulkan kesalahpahaman. Di Total Politik, kami selalu memilah informasi hanya dari sumber resmi, laporan langsung di lokasi, serta pernyataan pihak berwenang agar apa yang kami sampaikan adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini tim penyidik terus berkoordinasi dengan pengadilan untuk menyusun langkah selanjutnya, termasuk memastikan kehadiran semua pihak yang dibutuhkan, serta menyiapkan bukti-bukti tambahan agar sidang bisa berjalan lancar. Kita juga harus memantau apakah ada perubahan jadwal sidang atau apakah pihak berwenang akan memberikan pernyataan resmi terkait kabar pelarian yang beredar ini. Nah, Sobat Politik, itulah pembahasan lengkap mengenai peristiwa mengejutkan di sidang Jakarta hari ini, mulai dari kerumunan ribuan orang, proses pengawalan ketat, hingga fakta di balik kabar tersangka yang disebut melarikan diri. Bagaimana pendapatmu, Sobat Politik? Apakah kamu merasa proses hukum ini sudah berjalan sesuai keadilan, atau kamu memiliki pandangan lain terkait kabar yang sedang hangat ini? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menghargai pendapat dan perbedaan orang lain.
Jangan lupa subscribe channel Total Politik dan berikan like pada video ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu menjadi pertama mengetahui perkembangan terbaru dari isu ya dimanapun dan kapanpun yang sedang mengguncang negeri. Ya, sobat politik, kita melihat juga di cuplikan video ini kita melihat ada argumen dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya dan mari kita saksikan bersama. Sobat politik, Abto Haro berkomentar di sini, rakyat sebagai pemilik kedaulatan terus mengawal kasus ini sampai di pengadilan. Mulki di sini dia berpendapat, sobat politik, kalau ingin Indonesia maju, hukum harus tegak lurus, jangan sampai ada intervensi NKRI harga mati. Haryadi juga berkomentar, semoga benar adanya kalau sudah ditangkap, tapi kalau dilepas kembali maka akan tercoreng kembali hukum di Indonesia. Sobat politik, Hasarudin memberikan komentarnya, jangan dihukum mati bos, korek dulu, hartanya dikuras, kembalikan pada rakyat Indonesia. Heri Suryono juga berkomentar, Izaza sudah memakan korban, tapi bajingannya belum juga tersentuh hukum. Achmanito Wiono memberikan komentar, maju terus Roy Suryo, Rismon, dan Ibu Dr. Tifa, semoga Allah selalu melindungi, jangan terpengaruh iming-iming duniawi, yakinlah perjuangan Allah ridhoi. Mufadilah berkomentar di sini, sobat politik, perusak konstitusi dan pengkhianat negara, bangsa seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Mas Din Zaid berkomentar, ini contoh pejabat Indonesia yang penting uang banyak, mau jadi apa aja bisa, akhirnya kacau balau dalam kabinet, kapan majunya Indonesia ini? Ya, dan Mas Sunali juga berkomentar, jika memang koruptor tertangkap, inilah ketegasan seseorang presiden atas nama rakyat yang merugikan kesejahteraan rakyat. Sobat politik, bagaimana analisis kalian mengenai cuplikan video dan komentar dari netizen yang sudah kita saksikan? Jangan lupa berikan analisis dan komentar kalian di sana, di komentar ini, agar kita bisa berdiskusi bersama di channel Total Politik. Ya, sobat politik, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa setiap update terbaru dari Total Politik yang menghadirkan informasi menarik lainnya. Salam demokrasi.